Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ibu-ibu mitra dari Posyandu Larasati Pondok OA RW 3 Dukuh Kupang. Selamat datang di acara kami, yaitu pemberdayaan mitra kendali penyakit osteoartritis melalui upaya penanganan holistik untuk meningkatkan kualitas hidup pada komunitas pondok osteoartritis dengan menggunakan metode PCC, FOMC, dan COBC. Dan nantinya saya akan izinkan perkenalan diri, saya Amiruddin Hadiwibowo, yang nantinya akan dilanjutkan oleh Dr. Ibrahim Nyoto yang akan menjelaskan secara detail tentang bagaimana penyuluhan ini dari step awal sampai dengan step sehingga terjadi sebuah peningkatan dari metode yang digunakan tadi, sehingga akan berimbas pada peningkatan kualitas kesehatan pada keluarga dan juga mitra yang kami tuju. Mohon izin untuk seluruh ibu-ibu yang ada di sini bahwa penelitian ini dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan kontrak pengabdian kepada masyarakat nomor 0070-C3-AL-04-2025 tertanggal 23 Mei 2025. Baik, slide selanjutnya. Yang melatar belakangi kami untuk membuat judul penelitian ini adalah pertama, konsumsi karbohidrat pada masyarakat di sini sebagai makanan pokok di Indonesia sering terjadi dominasi karbohidrat sehingga diperlukan proporsi yang optimal. Dan konsumsi karbohidrat berlebih di sini akan berdampak pada peningkatan resiko penyakit diabetes mellitus, di mana sering terjadi penyakit ini menyebabkan penyakit osteoartritis dan menyebabkan kecacatan pada fisik. Selanjutnya, di mana di sini penyakit osteoartritis di Indonesia berada di urutan 12 dari kumpulan penyakit tidak menular dengan prevalensi 11,9% yang terdiagnosis dan 24,7% yang berdasarkan gejala. Ini diambil dari Diskesdas tahun 2013. Nah, penyakit osteoartritis di sini meningkat seiring bertambahnya usia harapan hidup. 70,1 tahun ini adalah sumber dari BPS tahun 2015. Dampaknya di Indonesia terjadi peningkatan biaya pengobatan dan rehabilitasi yang ditanggung oleh BPJS. Selanjutnya, dari latar belakang tadi sehingga kami membuat sebuah tujuan, di mana tujuan pengabdian masyarakat kami ini adalah menganalisis pengaruh pengendalian diet karbohidrat terhadap kerusakan kartilago artikularis pasca trauma pada masyarakat manula sekitar kampus. Dan terdapat beberapa tujuan khusus, salah satunya yang pertama, mengetahui pola asupan karbohidrat pada masyarakat manula sekitar kampus. Yang kedua, mengetahui pengaruh asupan diet karbohidrat terhadap distribusi penyakit sendi pada masyarakat manula sekitar kampus. Yang ketiga, menganalisis pengaruh pengendalian diet karbohidrat terhadap penurunan kerusakan kartilago sendi pasca trauma. Selanjutnya, nah, untuk alur penelitian pada tahun pertama secara detail akan disampaikan oleh Dr. Ibrahim. Untuk waktu nanti Pak, dipersilakan. Matur nuwun Mas Amiruddin. Mas Amiruddin ini adalah
rekan pengabdian masyarakat yang kita bersama-sama dengan Dr. Maria Sugeng mengajukan proposal hibah pengabdian masyarakat yang didanai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemendikti Saintek yang sudah dirasakan faedahnya, manfaatnya buat panjenengan sekalian para mitra, yaitu para ibu-ibu kader Posyandu Larasati Pondok Osteoartritis RW 3 Duku Kupang. Ini merupakan tahun keempat, Mas. Jadi luar biasa. Demikian juga selamat datang mahasiswa kami, Mas Sultan dan Mas Rian ya, yang ikut kemarin di acara hari sebelumnya pada awal-awal bulan 6 saat kemarin, dan ini mereka berdua sudah selesai menyelesaikan skripsinya dari data yang diambil dari para pasien penyakit yang menderita penyakit osteoartritis di wilayah kerja panjenengan sekalian. Oke. Pada kesempatan saat ini saya akan melanjutkan dari Mas Amiruddin bahwa kita tidak jemu-jemu, kita harus tahu bahwa karbohidrat atau nasi yang tadi disampaikan oleh Mas Amiruddin, kalau makan berlebihan ini akan menyebabkan penyakit macam-macam seperti diabetes ya, nanti tingginya lemak, banyak karbohidrat tambah gemuk nanti rentetannya ke penyakit lain, dan ternyata juga ada peningkatan berat badan dan akan menyebabkan glikasi persendian yang akan mencetuskan osteoartritis. Dasarnya adalah penelitian yang telah saya dapatkan. Jadi ini adalah hilirisasi dari penelitian doktoral saya ke arah pengabdian masyarakat sesuai dengan moto Kemendikti Saintek berdampak itu tadi. Jadi dari penelitian diteruskan dihilirisasi ke pengabdian masyarakat berdampak untuk meningkatkan kualitas hidup panjenengan sekalian sebagai para kader, membina para pasien dan keluarganya di wilayah kerja panjenengan. Oke, matur nuwun atas kedatangannya panjenengan sekalian. Ya, next slide, Mbak. Jadi kita ketahui bahwa karbohidrat ini berdampak merusak perlekan. Perlekan itu salah satu komponen sendi di cairan sendi kita. Jadi dia fungsinya sebagai pengikat keutuhan daripada cairan sendi. Nah, karena kena gula yang tinggi, maka perlekannya terganggu. Perlekan yang terganggu ini akan menyebabkan sendi menjadi degradasi. Tulang rawan sendinya degradasi karena tidak ada pengikatnya, perlekannya itu jumlahnya menurun. Nah, akibatnya akan berdampak timbul penyakit radang sendi yang disebut osteoartritis ini. Oke, ya, next slide. Nah, ternyata dari penelitian kami mendapatkan bahwa diet karbohidrat 50% itu akan menyebabkan katabolik yang meningkat dan menyebabkan risiko penuaan dari sel tulang rawan. Jadi istilahnya kalau terlalu tidak makan nasi juga jelek. Tetapi next slide, kalau 25% ternyata hasilnya justru bagus. Jadi kalau 50% itu merusak, kalau 25% itu yang bagus. Ya, jadi bagusnya bagaimana? Dia bisa mencapai homeostatis atau keseimbangan antara anabolik menyusun sesuatu yang baru dan akhirnya juga merusak. Jadi akhirnya tumbuhnya minimal sehingga diharapkan kerusakan daripada tulang rawan sendi juga minimal. Ya, next slide. Jadi jangan segan-segan atau apa ya maksudnya bosan ya, terus mengulang kepada para pasien dan warga di Posyandu Larasati Pondok Osteoartritis RW 3 Duku Kupang ya. Jadi terus panjenengan terus mengingatkan terus, jangan kebanyakan nasi gitu ya. Berapa harus dikurangi? 25%. Jadi nanti ada dari Mas Rian dan Mas Sultan akan memberikan bekalan tentang nutri survei bagaimana yang kemarin kita sampaikan itu, dan nanti hari Jumat kita akan direkam lagi
itu juga akan disampaikan ke pasien dan keluarganya, itu juga oleh Mas Rian dan Mas Sultan. Jadi ini perlu ditingkatkan pengendalian ya. Jadi jangan banyak nasi. Tadi sudah disampaikan Mas Amiruddin, kebanyakan nasi itu memang sudah budaya kita ya Mas ya. Kalau gak makan sego gak makan katanya gitu, ya kan? Ini jualan nasi harus nasinya yang banyak. Ya banyak yang minta gitu ya. Nah masalahnya di situ, ini yang harus kita rubah. Boleh nasinya tapi jangan banyak-banyak ya. Next slide. Nah jadi di sini ini kita bisa lihat suatu makanan itu ada GI atau IG, indeks glikemik atau glikemik index ya. Jadi kadar gulanya ya. Ini ada datanya. Nanti data ini akan kita serahkan panjenengan besok hari Jumat, tolong disampaikan kepada para pasien dan keluarganya. Jadi ada PCC, PCC itu Patient Center Care, FOMC itu Family Oriented Medical Care, artinya yang seperti kita lakukan kemarin kunjungan rumah. Setelah dikunjungi rumah ternyata kadar gulanya lebih cepat turun Mas Amiruddin, karena pasien ini didampingi keluarganya untuk diet restriksi karbohidrat, lebih berhasil programnya seperti itu. Nah yang ketiga adalah COPC, yaitu Community Oriented Primary Care. Apa itu community? Community adalah siapa yang mengelola komunitas itu, ya panjenengan sekalian. Nah makanya kemarin kunjungan rumah kita minta Ibu Kaden juga mendampingi, dan ternyata dari PCC, FOMC, COPC hasilnya top banget. Nah itu kalau bisa menjadi pilot project untuk kedepannya profesi menjadi wilayah kecamatan, jadi lebih besar nanti, atau wilayah kelurahan dulu deh ya. Ini kan masih RW, nanti kelurahan Duku Kupang semua dicakup seperti itu. Panjenengan ini tolong bisa menjadi motor yang selanjutnya kepada RW-RW yang lain ya, satu kelurahan Duku Kupang. Itu cita-cita kedepannya seperti itu yang akan kita ajukan tahun 2026. Sudah 4 tahun kita di levelnya level ini. Jadi nanti kalau kita bisa sukses di level yang kelurahan itu sukses, wah itu lebih besar lagi kepercayaan pemerintah untuk membiayai kita semua meningkatkan kualitas hidup di wilayah kelurahan Duku Kupang ya. Amin ya. Jadi besok di ini slide-nya bisa dibagikan, besok bisa disampaikan kepada pasien dan keluarganya. Next slide. Sudah? Penutup ya. Ya, next ya. Ini sebelumnya. Nah, ini nanti akan diterangkan ya. Slide selanjutnya ini nanti akan diterangkan sebelumnya, slide selanjutnya. Nah, sebelumnya ini nanti oleh Mas Sultan dan Mas Rian tentang bagaimana aplikasi Nutri Survey dimasukkan nanti dengan Mbak Linda juga ya. Mbak Linda ini asisten Abdimas bersama Jeng Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, selamat siang ibu-ibu sekalian. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sultan Adinata. Saya di sini mahasiswa FKWKS yang saat ini sudah menempuh di semester 7. Dan saya di sini juga sebagai salah satu penyuluh pada program Pondok Osteoartritis Larasati. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai output dari salah satu aplikasi yaitu Nutri Survey, di mana dalam hasil aplikasi Nutri Survey di sini ibu bisa melihat bagaimana kandungan makanan, terutama kandungan karbohidrat dan juga kalori dari makanan yang ibu konsumsi sehari-hari. Seperti contohnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sarapan terlebih dahulu. Breakfast di sini sarapan ibu-ibu. Jadi contohnya di sini saya ambil sarapan, ada daging ayam, terus ada bubur nasi wortel, terus ada sayur bening campur, ada tahu goreng dan juga ada permen. Nah, di sini ibu bisa masukkan juga mengenai berat makanannya dalam satuan gram ibu. Jadi contohnya di sini ada daging ayam 200 gram, itu energinya ada 569,8 kilokalori. Sementara untuk kandungan karbohidratnya, kalau yang paling akhir di sini dia ada 0,0 gram. Daging ayam di sini tidak ada karbohidratnya, karena daging ayam adalah isinya protein. Nah, di bawah daging ayam di sini ada bubur nasi wortel. Saya makan sekitar 150 gram.
energinya di 115,4 kg dan juga ada kandungan ibu bisa pastikan juga mengenai berat makanannya dalam satuan gram ini. Jadi contohnya di sini ada daging ayam 200 gram, itu energinya ada 569,8 kilokalori. Sementara untuk kandungan karbohidrat dari beratnya, di sini ada bakso daging sapi dengan berat 200 gram dengan energi yang didapatkan pada tubuh yaitu adalah 740 kilokalori. Kemudian untuk di sini karbohidratnya tergolong rendah. Akhir kata terima kasih atas perhatian panjenengan sekalian para ibu kader. Besok lusa kita bertemu di Pondok Osteoartritis Posyandu Larasati RW 3 Duku Kupang. Tolong pasien dan keluarganya bisa dirawuhkan hari Jumat sebelum sholat Jumat, jadi sekitar jam 9-an kita kumpul. Nanti kita menggunakan pendanaan yang didukung oleh pemerintah itu untuk mengefektifkan semua seperti itu. Demikian juga nanti tanggal 23 ada lagi ya, kita buat gradual bertahap. Matur nuwun sangat atas perhatian panjenengan. Marilah kita bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia yang sudah mendukung pendanaan ini untuk peningkatan kualitas hidup para pasien osteoartritis melalui dana hibah pengabdian masyarakat Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Kemendikti Saintek. Matur nuwun atas waktunya. Terima kasih.